silakan ya di record. Baik, teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita tentang manajemen strategi, di mana teman-teman semuanya sudah mempelajari pertemuan pertama dan sampai dengan pertemuan ke-7. Ya, hari ini saya akan menyampaikan untuk pertemuan dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14. Ya, pertemuan yang ke-8 dan ke-16 itu adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi saya mau perlihatkan dulu kepada teman-teman semuanya terkait dengan rencana perkuliahan kita untuk pertemuan yang ke-9 sampai dengan yang ke-14 ya, sampai 15. Sebentar saya share screen dulu. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya teman-teman. Sebentar. Ini kayaknya ada yang ini nih. Ini dia share-nya. Bisa kelihatan? Jelas Pak, kelihatan Pak. Oke, saya kelihatan teman-teman ya. Saya berharap bahwa teman-teman sudah melihat, sudah membuka LMS-nya gitu ya. Di mana setelah ujian tengah semester ini kita akan mulai dengan pelajaran topik yang ke-9 ya. Di situ kelihatan mudah-mudahan oleh teman-teman. Saya di awal ini perlu memberikan satu penjelasan dulu tentang perkuliahan kita. Pertemuan 9 yang ke-9 dan sampai dengan 15 itu akan mempelajari topik yang pertama tentang translating strategi. Kemudian nanti lanjut dengan pertemuan berikutnya kita bahas tentang BCG gitu ya. Kemudian selanjutnya tentang implementasi BCG. Terus GCG, Good Corporate Governance, lanjut dengan implementasi Good Corporate Governance. Kemudian yang terakhir adalah Evaluation and Control. Dan di sesi yang ke-15 pertemuan kita, itu kita akan mendiskusikan tugas kelompok dalam bentuk mini research dan review pertemuan 9 dan 14. Jadi teman-teman, tolong pelajari dan kerjakan assignment yang diberikan. Nah, apa itu assignment-nya? Nah, saya coba lihat ke teman-teman untuk topik 9 ini kan kita mempelajari tentang translating strategi. Materinya ada di sana, di topik 9. Tapi kemudian untuk assignment-nya, kelihatan assignment-nya? Terlihat Pak, jelas. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman ada tugas kelompok. Sekarang ada berapa kelompok di teman-teman semuanya? Saat ini ada berapa kelompok? Belum dibagi kelompok sih Pak, tapi ada 24 orang Pak. 24 orang saya kira cukup dibagi dengan 4 kelompok ya, supaya tidak terlalu besar. Berarti Baik, satu Pak. kelompok pun ada 6 orang berarti kan ya? Baik Pak. Oke, silakan dibagi. Ada 4 kelompok. Masing-masing kelompok nanti tugas yang pertama adalah untuk pertemuan 11. Di mana di pertemuan 11 itu ada implementasi BCG. Jadi teorinya dipelajari di pertemuan yang ke-10 ya. Nah, nanti implementasi BCG itu dalam bentuk Anda membuat analisis BCG di sebuah korporasi ya. Aspek-aspek apa aja di perusahaan itu yang terkait dengan bukan BCG, balance scorecard BSC ya. Nanti salah sebut lagi saya. Kemudian tugas yang kedua, setelah itu Anda juga mempelajari Good Corporate Governance yang nanti ada di pertemuan yang ke-12. Nah, kemudian di pertemuan 13 kita akan diskusikan. Anda buat lagi di grup yang 4 grup itu, buat analisis pencapaian rencana strategi korporasi terkait dengan GCG. Ya. Jadi GCG ini nanti akan kita diskusikan di pertemuan yang ke-13 gitu ya. Aspek apa saja dari GCG yang Anda pelajari di pertemuan yang ke-13 dalam bentuk implementasinya di sebuah korporasi. Terserah Anda pilih korporasi mana saja gitu ya perusahaannya. Nah, kemudian tugas yang ketiga itu adalah membuat riset mini
Nah, ini bisa riset mini atau analisis terhadap apa yang kita pelajari di pertemuan pertama sampai ke-6 atau pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-14, lingkup organisasi di mana Anda bekerja, gitu ya. Di satu kelompok itu kan ada 6 orang. Anda mau ambil case di tempat bekerjanya siapa di antara yang 6 orang itu, gitu ya. Entah itu organisasinya adalah organisasi profit ataupun non-profit, nggak ada masalah. Ya. Kalau ada yang non-profit juga bagus juga untuk menganalisis di situ. Implementasi terhadap strategi gitu ya, utamakan pada strateginya. Kemudian yang BSC dan GCG-nya hanya disinggung sedikit, karena kita sudah bahas tuntas di sana. Ya, kemudian nanti itu akan dibahas di pertemuan terakhir. Oleh karena itu, tolong perhatikan betul-betul nanti untuk kuliah yang kali ini, yaitu kuliah yang ke-9 ini ya, kuliah yang 9 ini. Oke, mudah-mudahan clear tugasnya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya beralih ke sini? Saya akan sampaikan nanti perjalanan kuliah kita. Clear ya? Oke. Nah, jadi nanti Anda bisa lihat di LMS itu ya. Hari ini topik ke-9 saya sudah jelaskan journey kita sampai dengan akhir. Kita akan pelajari nanti topik 9. Topik 10 kita akan belajar balance scorecard. Ya, untuk memahami dan menganalisis 4 perspektif balance scorecard. Dan ada generik dan grand strategi. Ya, ini kaitannya nanti dengan perencanaan strategik. Kemudian implementasi BSC, nah disinilah kita akan diskusi. Ya. Kemudian 12 ada materi tentang good corporate governance. Di topik 13 kita akan diskusi lagi, presentasi dan diskusi kelompok. Ya, di situ ada semua. 14 ada satu materi evaluation and control. Nah, evaluation and control-nya itu juga masuk di dalam tugas yang ketiga nanti ya. Jadi yang Anda menganalisis sebuah korporasi atau organisasi profit atau non-profit. Kemudian nanti kita akan diskusi terakhir nanti tentang keseluruhan itu di mini research atau review pertemuan 9 dan 14. Setelah itu tentu ujian akhir semester. Clear teman-teman? Journey yang akan kita tempuh? Oke ya. Terima kasih. Saya stop share dulu yang ini. Oke, selanjutnya saya akan sharing materi kuliah kita hari ini. Bentar. Mana sharingnya ini ya? Belum kelihatan ya? Belum, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silahkan. Iya, Pak, kan karena minggu depan kan terkait dengan ini Lebaran biasanya kan libur, Pak. Jadi kalau depan itu hitungannya masuk pertemuan 10 atau minggu depannya lagi baru pertemuan 10, Pak? Minggu depannya lagi baru pertemuan 10. Berarti masih 2 minggu lagi baru pertemuan 10 ya, Pak? Iya. Karena nanti akan kita sesuaikan gitu ya. Sebentar, saya cari share-nya nih. Kayaknya ada kegeser nih. Oke. Bentar ya. Bisa kelihatan? Lihat, Pak. Oke. Baik, teman-teman semuanya ya. Saya akan sampaikan materi kita saat ini. Tadi saya sudah sampaikan agenda kita 1, 2, 3, 4. Saya tidak jelaskan lagi. Ya, kita akan masuk ke translating strategi. Saya ini dulu ya. Oke. Nah, yang assignment tadi saya kira sudah clear semuanya buat teman semuanya. Ya, implementasi. Ya, ada 2 BSC, GCG, dan yang kedua adalah membuat mini research. Nah, translating strategi. Kalau Anda membaca atau memahami tentang
translating strategi, kira-kira apa yang ada di benak teman-teman semuanya? Silahkan. Menerjemahkan strategi yang ada dan diimplementasikan, Pak. Iya, oke. Menerjemahkan dan mengimplementasikan gitu ya. Translating strategi. Terus pertanyaannya sekarang adalah strateginya apa aja gitu kan. Nah, ini yang akan kita pelajari di materi ini. Yang pertama itu tentu kita perlu paham tentang apa hal-hal yang terkait dengan key indicators. Key indicators adalah salah satu ukuran, ya, salah satu ukuran yang biasanya digunakan. Ya, karena kita melihat bahwa penggunaan key performance indicator itu adalah untuk menilai apakah apa yang sudah kita rencanakan itu kita bisa penuhi. Nah, dalam konteks ini maka yang paling penting di sini adalah pertama pemahaman kita tentang hal ini perlu kita kaitkan dengan hal-hal yang menyangkut masalah konsep waktu itu kita sudah pelajari tentang strategic management. Ya, kita perlu paham di sini bahwa apapun yang kita lakukan ini adalah kaitannya dengan bagaimana kemudian kita menjalankan plan yang sudah dibuat. Nah, bagaimana kemudian kita mentranslating strategi itu, kita perlu beberapa hal yang pokok kita pahami. Yang pertama, saya mereview sedikit tentang strategic management gitu ya. Tentu kita paham bahwa setiap pengelola bisnis atau pengelola sebuah organisasi, saya katakan profit ataupun non-profit, itu pasti dihadapkan dengan berbagai pertanyaan gitu ya, tentang sesuatu yang terkait dengan apa yang berubah, tren apa yang terjadi, bagaimana konsumen kita gitu ya, bagaimana kemudian produk atau service kita harus di-deliver gitu ya. Kemudian bagaimana kemudian membuat sesuatu lebih efisien dan lain-lain. Nah, untuk itu dibutuhkan sebuah strategic planning. Ya, strategic planning atau perencanaan strategis ini penting buat perusahaan atau organisasi untuk melihat bagaimana proses-proses yang terkait dengan ya sekarang masalah globalisasi ya, masalah deregulasi gitu ya. Kemudian masalah teknologi, masalah yang terkait dengan perubahan-perubahan demografik dan lifestyle. Nah, maka dibutuhkan sebuah pemikiran yang strategik. Nah, pemikiran strategik ini kalau kita bicara tentang korporasi tentunya adalah menjawab hal-hal yang tadi itu gitu ya. Menjawab hal-hal yang tadi yang saya kemukakan di depan perlu kita kaitkan dengan bagaimana itu dilakukan di sebuah organisasi. Ya, misalnya di mana organisasi kita sekarang ini berada gitu ya. Untuk memberikan pemahaman itu maka kita perlu tahu gitu apa sih konsep tentang strategi itu. Kemudian kemana sebenarnya organisasi ini akan kita arahkan, gitu kan? Kemudian apa yang berubah? Apa yang berubah ini perlu kita kaitkan dengan apa yang dilakukan juga oleh kompetitor. Ya. Jadi kita berpikir strategik itu artinya berpikir secara komprehensif gitu loh. Melihat bahwa bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh sebuah perusahaan itu juga tetap memperhatikan apa yang dilakukan oleh kompetitor. Ya. Bagaimana kemudian apa yang kita buat itu apakah bisa kita capai atau tidak? Ya. Apa goals-nya? Apa achievements kita? Nah, oleh karena itu dibutuhkan yang namanya key performance indicator. Ya. Karena ini menyangkut masalah yang bagi teman-teman mungkin yang ada di korporasi sudah terbiasa juga dengan key performance indicator. Saya ingin ada beberapa teman yang bisa kasih sedikit gambaran ya, terutama buat teman-teman yang di perusahaannya sudah menjalankan apa yang disebut dengan key performance indicator. Apa yang Anda pahami di perusahaan Anda tentang KPI? Apa yang sejauh ini Anda pahami
dan Anda lihat gitu tentang indikator atau key performance indikator dan implementasinya. Silakan, teman-teman. Siapa yang mau sharing? Mungkin saya mau share sedikit ya, Pak. Silakan, Mas Bong. Ya, kebetulan baru tahun ini, Pak, perusahaan tempat saya kerja menerapkan KPI. Tahun lalu sebenarnya ada KPI, tapi KPI-nya lebih umum. Jadi kayak misalnya, pokoknya kalau achieve target, ya sudah, semua dapat bonus misalnya 4 kali gaji gitu Ya. kan. Tapi ternyata belakangan ada kecemburuan. Jadi ada teman-teman yang achieve-nya lebih dari 100%, ada ya maksudnya ada yang 120%, ada yang 140%, tapi dapatnya Tetap tetap sama sama. gitu. Oke. Ya, jadi mulai tahun ini diberlakukan KPI. Jadi kalau teman-teman yang bisa achievement-nya di atas 100%, itu dapatnya berapa kali gaji bonus. Kalau misalnya di bawah 100%, range-nya antara 80 sampai 100, itu dapat berapa kali gaji. Jadi itu KPI yang baru, dan salah satunya juga di dalam KPI itu ada pelaporan, Pak. Jadi reporting seperti itu. Kita dituntut untuk melakukan reporting, update reporting, dan update project yang kita lakukan, Pak. Karena selama ini hal itu mungkin tidak terkontrol gitu. Jadi kita seperti membuat kontrol, perusahaan itu membuat kontrol untuk setiap karyawannya, membuat standarnya gitu, standar kerjanya gitu, Pak. Jadi salah satu fungsi KPI-nya kalau saya lihat selain sebagai standar acuan kerja buat setiap karyawan, juga bisa ini sih Pak, sebagai penilaian performance dari karyawan itu sendiri juga sih Pak. Oke, dari apa yang Anda katakanlah tadi sudah implementasikan seperti itu gitu ya. Apa yang paling terasa gitu dengan adanya KPI dengan adanya KPI dengan tanpa adanya KPI gitu. Oke, sebelumnya kan kita nggak bisa, waktu itu kan kita kan sekarang sudah menggunakan sistem namanya Salesforce ya Pak ya. Ya. Jadi dulu itu kalau belum ada KPI itu kayak reporting itu bisa terlihat Pak. Mungkin hanya 2-3 orang yang reporting. Sekarang semua salesnya membuat reporting Pak, karena dibikin standar. Kalau mau dapat bonus minimal reporting harus ada 15 per bulan gitu. Jadi Oke. sekarang semuanya aktif untuk reporting Pak. Oke. Nah, ini yang menarik gitu ya. Jadi Anda sendiri merasakan bahwa KPI itu penting gitu ya. Di mana yang diceritakan oleh Mas Bong tadi terkait dengan salah satu masalah reporting yang dulu nggak ada, kemudian sekarang dijadikan suatu ukuran. Maka apa yang dikatakan oleh Mas Bong tadi itu yang disebut dengan critical. Ya, jadi critical atau key indicators-nya apa gitu ya. Kita pasti di manajemen itu akan merumuskan. Ini salah satu aja ya teman-teman, bahwa tadi adalah yang kritikalnya adalah reporting. Kenapa reporting itu menjadi sesuatu yang kritikal? Karena dianggap di situ dulu kalau seandainya tidak ada kegiatan itu, maka kalau tidak dijadikan indikator, orang seenaknya saja gitu kan melakukan reporting gitu. Mungkin hanya ada tadi berapa 2-3 orang. Maka ini sebagai salah satu contoh bahwa KPIs itu memprovide fokus kepada hal-hal yang strategik ya, dan hal-hal yang terkait dengan apa yang perlu diimprove gitu ya. Apa yang perlu di-create gitu ya. Kemudian apa yang perlu dianalisis, di mana basisnya itu nanti adalah untuk membantu kita di dalam proses pengambilan keputusan ya. Sehingga pada saat pengambilan keputusan tadi misalnya ada arahnya keputusannya itu terkait dengan masalah gaji gitu kan. Maka orang-orang yang memenuhi KPI-nya atau bahkan melebihi dengan KPI itu, maka kemudian dia akan mendapatkan sebuah keputusan dari manajemen yang adil gitu kan ya, yang lebih baik gitu. Sehingga fokusnya itu akhirnya pada atensi terhadap indikator-indikator yang digunakan gitu ya. Nah, supaya
nanti keputusan manajemennya bagus, maka Anda perlu mengidentifikasi apa saja yang mau dijadikan kritikalnya, yang dijadikan key indicator-nya, gitu ya. Nah, ada sebuah apa namanya acuan gitu ya. Di sini Anda bisa melihat ya apa yang diceritakan oleh Mas Bong tadi itu, misalnya itu related ada di mana sebenarnya gitu ya. Ya, kalau kita melihat key performance indicator itu, kita akan bisa melihat key-nya itu di aspek yang pertama operational measurements ya. Operational measurements itu bisa saja yang dijadikan indicators-nya adalah terkait dengan input. Input apa? Budget. Maka kemudian budget itu terkait dengan apa yang akan dijadikan sebagai indicators. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah kaitan dengan proses. Ya. Ini ingat teman-teman ya, waktu kita belajar operation management, input, proses, output. Nah, di setiap aspek itu Anda bisa jadikan indicators. Misalnya di prosesnya yang Anda jadikan indikator, efisiensi, outputnya, inputnya, cycle times-nya, atau cost per unitnya. Ya. Kemudian di output-nya Anda bisa jadikan. Ya, silakan dipelajari lebih jauh, saya tidak sebutkan satu-satu. Maka konteks di dalam key performance indicator itu Anda bisa melakukan dalam aspek operational measurements. Yang kedua itu adalah Anda melakukan proses untuk mencari di mana key indicators-nya itu dalam proses strategic impact measurements-nya. Biasanya itu adalah yang terkait dengan ya kalau tadi misalnya kaitannya itu adalah dengan kebijakan nanti untuk memberikan gajinya atau mungkin insentifnya gitu ya kepada karyawan. Itu kan mesti dilihat juga kalau saya di perusahaan itu dari aspek apa outcome-nya gitu kan. Outcomes itu ada yang intermediate, ada end ya. Intermediate itu misalnya sales-nya. Anda berapa revenue-nya? Ya kan? Tahun ini gitu. Atau periode waktu tertentu kira-kira dalam waktu 6 bulan gitu ya. Tapi end outcomes-nya adalah profit gitu kan. Ada berapa profitnya? Kecapai enggak? Tidak. Karena kita masukkan di dalam KPI kita, profit tahun ini adalah 1 triliun. Ternyata outcomes-nya adalah 1,2 triliun. Berarti ada peningkatan profitability dibanding dengan KPI-nya. Maka Anda kemudian membuat sebuah kebijakan kalau seandainya melebihi 5% lebih dari KPI, maka Anda akan membagikan insentif buat karyawan. Itu silakan. Itu esensinya di dalam konteks KPI. Ya. Sebelum saya masuk ke strategi map-nya, ada yang ingin ditanyakan tentang KPI? Clear ya? Ini sangat mudah. Saya tidak menunjukkan di sini secara spesifik KPI-nya. Nanti kita bisa akan diskusikan berikutnya di BCG, gitu ya. Oke. Nah, kaitan dengan strategi map, maka yang perlu difahami pertama adalah terkait dengan hal-hal penting tadi di awal yang menyangkut masalah apa sih yang dipikirkan oleh pimpinan ya kaitan dengan strategi. Saat ini Anda perlu memahami bahwa kita berada di dalam dunia global, di mana dalam dunia global kita tidak akan pernah bisa terhindar dari efek globalisasi itu sendiri, gitu ya. Maka perlu tentang pemahaman kita tentang global strategi. Dalam konteks global strategi ini, Anda perlu mempelajari tentang sebenarnya global strategi itu kalau dikaitkan dengan kondisi-kondisi globalization, apa saja sih yang berpengaruh kepada perusahaan atau organisasi kita, gitu ya. Mau organisasi bisnis atau bukan, tetap aja ini akan ada pengaruhnya gitu ya. Bisa saja nanti globalization itu mempengaruhi bagaimana cara kita mendesain produk. Bisa juga akan mempengaruhi kepada bagaimana strategi-strategi kita dalam melakukan proses advertising.
Advertising kita sudah tidak lagi menuju pada sasaran Indonesia saja, tetapi juga adalah pada sasaran global, gitu kan. Bisa lagi yang terkait, dan ini biasanya menjadi masalah, itu adalah standarisasi. Ya. Kita mesti membuat sebuah standarisasi tentang apa yang kita lakukan di perusahaan, katakanlah sistem manajemen mutunya misalnya, yang bisa diterima dalam konteks global. Karena kalau tidak diterima dalam konteks global, ya percuma, nanti kita tidak diakui secara global. Ya. Tapi ada beberapa yang terkait dengan global strategi ini kalau kita kaitkan dengan prinsip multidomestik. Ya. Strategi multidomestik ini adalah bagaimana kemudian kita mengadaptasi produk kita dan promosi kita untuk setiap country. Jadi kalau Anda membuat sebuah produk untuk kebutuhan di Singapura, untuk kebutuhan di Malaysia gitu ya, atau untuk kebutuhan di tempat yang lain, di country yang lain, tentu punya satu kekhasan sendiri-sendiri. Ya. Nah itu. Dan yang berikutnya adalah transnational. Jadi bagaimana combine global coordination. Ya. Global coordination di sini dimaksudnya adalah bagaimana kemudian kita memperhatikan tentang flexibility dan apakah apa yang kita lakukan, ya, koordinasikan itu sesuai nggak dengan spesifik yang dibutuhkan, terutama pada beberapa country. Nah inilah yang perlu kita perhatikan bersama-sama teman-teman semuanya, karena kita bicara tentang bagaimana mentranslating strategi itu sama dengan artinya adalah bagaimana kita mentranslasi efek globalisasi misalnya. Oh, kalau globalisasi apa yang berdampak sehingga kita harus membuat sebuah strategi yang related dengan menghadapi globalisasi. Itu adalah translating strategi. Bagaimana kemudian kita melakukan proses-proses penyusunan strategi karena ada kaitannya dengan global strategi multidomestik, ya, mengadaptasi produk kita. Ya. Kemudian bagaimana kemudian yang terkait dengan transnasional, ya, antar negara, ya bisa macam-macam. Nah, jadi teman-teman itu yang tadi di awal dikatakan bahwa oh translating strategi berarti saya harus menerjemahkan strategi-strategi saya dalam konteks sekarang adalah global strategi, gitu ya. Saya minta teman-teman mungkin dari experience-nya apa yang kemudian di perusahaan Anda capture, Anda lihat, yang merupakan translasi dari proses globalisasi. Ya, ini saya senang dengan kelas ini karena beberapa waktu yang lalu waktu kita ketemu, kita banyak mendapatkan contoh-contoh dari setiap apa yang kita pelajari dari experience teman-teman pada saat ini di dunia kerjanya gitu ya, di dunia kerjanya. Siapa yang mau sharing lagi di luar dari Mas Bong terkait dengan apa sih yang Anda capture di tempat Anda, ya? Yang itu adalah sebenarnya ketika itu Anda melihat bahwa ini adalah karena aspek globalisasi sehingga perusahaan saya mengambil strategi ini gitu. Siapa? Ada siapa di sini? Ada Elgin, saya belum pernah dengar nih Elgin. Elgin? Ya, ada Prof. Ya, apa yang setidaknya Anda lihat bahwa ini adalah strategi mentranslasi karena ada proses global gitu, globalisasi. Contohnya apa, Mas Elgin? Kalau dilihat itu Prof, kalau global strategi lebih terhadap, jadi menyesuaikan dengan produk-produk yang mungkin ketika mungkin sekarang lebih di Indonesia banyak sekali produk-produk seperti yang tradisional ya Prof ya. Ya. Nah, ketika mengcombine dengan global strategi, otomatis ketika mulai dari halnya packaging saja gitu bisa berpengaruh sangat luar biasa sekali gitu. Seperti itu Prof. Mungkin banyak juga kan herbal-herbal yang di daerah-daerah sangat tradisional banget packagingnya Prof. Ketika ditingkatkan dari mulai packagingnya tersebut,
bisa jadi meningkatkan harga jualnya dan juga meningkatkan harga minat konsumen tersebut. Begitu, Prof. Oke. Apa yang Anda amati selama ini ketika perusahaan-perusahaan itu merubah packaging-nya, kemudian dia lihat di situ menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Kemudian satu lagi misalnya dia mulai mengadopsi kriteria-kriteria, misalnya produk itu kalau misalnya dia sesuaikan dengan country yang akan dia ekspor misalnya. Apa ininya, nilai tambahnya? Nilai tambahnya value konsumen semakin meningkat. Pertama itu, yang kedua di harga jual mungkin lebih fantastis mungkin, Prof, ketika packagingnya hanya biasa saja. Contoh saja, Prof, ketika saya kan sekarang itu bermain produk mungkin ekspor impor ya, Prof ya. Ya. Saya itu sekarang menjual produk impor buah zuriat. Oke. Nah, Dari ini Mesir, menarik nih. Dari Mesir, Prof. Ketika datangnya itu ke saya itu tonase karungan gitu. Ketika saya repack ulang sebagai macamnya, yang asalnya harga mungkin dari sananya hanya di bawah 50.000 per kilonya, saya repack ulang, bisa harganya 157.000 per kilonya. Bisa cek sendiri saja, Prof, di Shopee-nya bisa jadi buah zuriat aja yang brandnya Ibnu Sina, kebetulan yang saya, itu penjualan sebulan kurang lebih kena 15.000 alamat. 15.000 alamat, wah luar biasa. Gitu, Prof. Bisa dicek aja di Shopee-nya juga, apa tuh, Zuriat Namanya Ibnu apa Sina. namanya? Banyak kok, Prof, di Shopee ada Zuriat Ibnu Sina aja searching. Itu rata-rata produk saya yang brandnya Ibnu Sina. Gitu, Prof. Oke. Wah, saya gitu. senang banget. Promosi. Ya, namanya tuh jangan hanya mengubah packaging, tampilan, itu bisa meningkatkan value orang-orang, dan kita tuh menjaga kualitas, benar-benar kualitas gitu. Jadi tidak hanya semua buah zuriatnya itu dimasukkan ke dalam satu kilo itu. Jadi kan ada apa tuh? Ada quality controlnya gitu. Ini yang BS-nya, ini yang grade A, grade B gitu. Nah, oleh karena itu saya mungkin lebih menekankan terhadap packaging kemasan, terus tuh dan di packaging pun saya lebih konsen terhadap kata-kata setiap apa yang ditampilkan di packaging. Mungkin tadi Prof bilang ada bahasa Inggrisnya gitu, ada bahasa Arabnya, mungkin lebih orang-orang lebih trust terhadap hal tersebut gitu, Prof. Kayak gitu, Prof. Oke, Mas Elgi, wah ini bagus banget ya, teman-teman. Ini perlu dilihat nih nanti di medsos nih terkait dengan di Shopee ya adanya ya. Di sana Zuriat Ibnu Sina. Zuriat Ibnu Sina. Jadi apa yang diceritakan tadi oleh teman kita terkait dengan ini adalah bagaimana Anda melihat satu dampak sebuah globalisasi itu tidak hanya kita lihat bahwa ketika barang kita masuk ke negara-negara lain, tetapi ketika juga kita menjual barang-barang di dalam negeri, di mana barang itu adalah yang tadinya berdasarkan dari proses importasi gitu ya, import barang. Ternyata bahwa karena kondisi globalisasi itu begitu sangat berpengaruh gitu ya kepada area manapun juga termasuk kita juga perlu meningkatkannya dengan cara apa tadi, begitu di repacking kemudian ditampilkan dengan sesuatu yang lebih baik gitu ya, kemasannya, kata-katanya, kemudian kualitasnya juga. Kualitas itu adalah kualitas menyeluruh ya, kualitas baik dari produk itunya sendiri, grading dan segala macam itu kan meningkatkan sebuah produk yang kita anggap kita angkat gitu ya, kita upgrade gitu. Nah itu harganya juga akan naik. Nah oleh karena itu teman-teman ini nanti bisa dielaborasi lagi lebih jauh bahwa implementasi sebuah strategi itu sangat tergantung bagaimana kita mentranslate istilahnya, menerjemahkan hal-hal yang terjadi dengan itu. Ya, congrats ya teman kita tadi sudah mencoba ini gitu ya. Nah, Mas Elgin, terima kasih atas sharingnya gitu ya. Kita akan melihat lagi apa yang dikatakan tadi bahwa dampak itu ada terhadap penjualan, dampak itu ada terhadap trust, dampak itu juga ada terhadap values. Itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, ini salah satu
contoh dalam konteks bagaimana kita melihat integrasi kebutuhan ya, di mana kebutuhan konsumen itu, ya kebetulan tadi kan konsumernya Mas Elgin tadi itu adalah berapa banyak tadi, luar biasa, ada 15.000 malah apa namanya yang disentuh gitu ya. Nah, di sini pada saat Anda membuat strategi yang dikaitkan dengan global korporat, Anda bisa melihat beberapa implementasi strategi. Yang pertama, Anda bisa menggunakan globalization strategi, istilahnya. Yang kedua adalah export strategi. Atau kalau seandainya national responsiveness-nya ya masih rendah, gitu ya. Tapi kalau dia national responsiveness-nya tinggi, Anda bisa menggunakan strategi transnational strategi dan multi domestic strategi. Ya, silakan dipelajari nanti lebih jauh, kita bisa diskusi lebih jauh. Nah, tapi di setiap national responsiveness itu tentu ada integrasi globalnya. Ya, sama tadi seperti yang diceritakan oleh teman kita, karena ada aspek globalisasi strateginya berpengaruh juga di situ, maka Anda akan melihat bahwa ini perlu global integration ini gitu. Nah, itu bisa dimasukkan. Yang paling jelas gini, kalau misalnya national responsive-nya itu masih rendah dan global integrasinya masih rendah, Anda bisa menggunakan yang paling kiri bawah, di situ ada domestically focus. Jadi fokus aja dulu pada domestik. Yang diekspor itu hanya beberapa saja, gitu ya. Yang tadi disampaikan oleh Mas Elgin itu ada kaitannya juga dengan bagaimana kalau misalnya nanti barang itu bisa dilakukan ekspor juga, gitu ya. Itu setelah diolah, gitu ya. Nah, singkatnya bahwa kalau itu Anda national responsiveness-nya tinggi, maka Anda bisa menggunakan multi domestic strategi. Artinya handle markets itu hanya dilakukan secara independen terhadap setiap country. Adaptasilah produk-produknya itu gitu ya. Adaptasilah produk-produknya itu kepada kebutuhan-kebutuhan nasionalnya. Nah, tinggal kalau misalnya nanti itu kedua-duanya tinggi, Anda bisa lakukan balance antara global efisiensi dengan local responsiveness-nya. Ya. Jadi kombinasikan aja standar-standar yang ada itu, dikustomisasi produk, advertising-nya, itu bisa dilakukan dengan berbagai kebutuhan di berbagai negara. Ya, Anda bisa lakukan. Dan saya kalau melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman saya terkait dengan tadi ekspor produk-produk tertentu itu ya, dia sangat care dengan apa yang diperlukan di masing-masing negara. Bisa dilakukan berbagai perubahan di sana gitu ya. Nah, itu yang terkait dengan global corporate strategy ya. Nah, saya meng-highlight aja, mungkin ini sudah dipelajari lebih jauh di awal gitu ya, bahwa ada 3 level strategi. Strategi di corporate, di bisnis, dan di fungsional itu akan sangat berbeda. Ya. Kalau kita berada di level CEO, ya, kita berada di level directors, ya, di tingkat highest gitu ya, itu tentunya adalah strategi level korporasi. Seperti misalnya kalau misalnya Anda mau mendevelop sebuah produk itu mau dikirimkan, gimana caranya supaya itu bisa tumbuh, berkembang, itu adalah bagian dari level-level korporat yang akan melakukan, gitu ya. Tapi kalau kemudian kita melakukan aktivitas bisnis, gitu ya, di mana bicara tentang aktivitas operasional harian, tadi gimana supaya bisnisnya bisa berkembang di sebuah tempat, gitu ya, maka itu adalah biasanya dilakukan di level bisnis. Kalau di organisasi namanya strategic business unit-nya yang melakukan itu. Yang fungsional gimana? Ya, tentu fungsional itu berdasarkan functional managers-nya. Ya, jadi kalau misalnya ada organisasi, nanti yang kita lakukan di mana organisasi itu sudah
ada strukturnya, biasanya ini berada pada struktur fungsional seperti misalnya manajer bidang sumber daya manusia, apa yang menjadi kebijakan dan strategi di bidang sumber daya manusia. Kemudian dia hanya berlaku di finance gitu. Ya, maka adalah strategi-strategi yang menjadi strategi-strategi finance. Apakah ini ada translating strateginya juga? Tentu ada. Ya. Bagaimana Anda membuat sebuah strategi efisiensi, di mana strategi efisiensi itu kan ditujukan untuk bisa meningkatkan profit misalnya. Maka strategi efisiensi itu Anda implementasikan di dalam strategi fungsionalnya di aspek finance misalnya. Maka aspek finance di situ akan membuat strategi-strategi yang kaitannya misalnya melakukan cost reduction program misalnya. Itu ada satu cost reduction adalah salah satu strategi yang bisa dilakukan. Nah, itu di level-level strateginya. Nah, maka yang saya sebutkan tadi adalah banyak terkait dengan struktur yang bisa mengakomodir strategi-strategi itu. Dia di strategi di level mana? Anda bisa lihat di sini, ya strukturnya di mana. Kemudian bagaimana kemudian di multiple business, ya di perusahaan-perusahaan multiple business di mana bisnisnya tidak hanya satu, bisnis 1, 2, 3. Ini yang saya katakan tadi bahwa ini adalah levelnya di level kedua, ya di bisnis, ya dan seterusnya. Oke. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita melakukan proses mapping strateginya? Nah, ini yang menarik di dalam konteks translating strategi adalah bagaimana kita melakukan mapping strateginya. Strategi map itu adalah sebagai hal yang ditunjukkan, di mapping gitu ya, secara simpel yang nanti akan menunjukkan bagaimana aspek logikanya, bagaimana cause and effect connection-nya. Kalau strategi ini dia akan menyebabkan apa, gitu ya. Itu namanya strategi map, ya. Antara objektifnya nanti, jadi kita menentukan objektifnya apa gitu ya. Kemudian map-nya gimana. Satu hal yang paling powerful saat ini digunakan itu namanya adalah balance scorecard. Ya, balance scorecard. Karena ini balance scorecard sudah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan karena diyakini, karena itu juga dibuat dengan sebuah hasil penelitian, maka kemudian banyak orang menggunakan balance scorecard. Balance scorecard metodologi ini karena menggunakan berbagai perspektif di sana. Perspektif yang saat ini banyak dipakai di perusahaan. Umumnya dulu, saya ingat dulu waktu belum mengenal balance scorecard gitu ya, itu kita lebih banyak selalu kalau membuat strategi itu pasti ditujukan hanya pada aspek-aspek finance. Ada aspek-aspek finansial. Ya. Sehingga semuanya itu terarah kepada sana. Padahal untuk menghasilkan aspek finansial yang baik, ya, apakah itu profit, ROI, ROA dan segala macam ya. Biasanya teman-teman yang basicnya finansial akan sangat paham dengan ini. Itu juga sangat dipengaruhi ketiga aspek yang lain. Apa itu aspek-aspek yang lain? Nah, ini yang perlu kita pelajari. Yang pertama itu adalah aspek finansial, yang kedua adalah aspek customer, yang ketiga adalah internal business process, dan yang keempat adalah learning and growth. Ini yang kita sebut dengan strategi map, gitu ya. Jadi strategi map kita ketika kita memapping, membuat sebuah strategi yang kita lakukan itu ada orientasinya ke financial, ada ke customer, ada internal business process, dan ada ke learning and growth, gitu ya. Contohnya secara structure, misalnya ketika kita menetapkan bahwa finansialnya itu adalah memaksimumkan shareholders values. Nah, ini akan menjadi kriterianya biasanya masuk di dalam misi sebuah perusahaan gitu ya. Mungkin di awal Anda sudah belajar tentang apa itu mission yang kemudian diwujudkan di dalam sebuah mission statement gitu ya.
Di sana ada memaksimumkan shareholders values misalnya. Itu adalah strategi yang sudah dimasukkan di dalam strategi MAP, itu adalah untuk financial. Gitu. Tapi itu tidak akan bisa jalan tanpa Anda memapping tentang apa yang terkait dengan strategi di bidang customer. Ya. Ada dua hal. Ini sebagai contoh aja ya, sebagai contoh untuk memaksimumkan shareholders values itu, yang pertama itu Anda lakukan bagaimana membangun loyalty buat konsumen Anda. Kalau konsumen itu loyal, maka dia akan terus-menerus membeli produk Anda gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana meng-exceed customer expectation. Ini masuk di dalamnya itu adalah nanti ketika Anda tahu customer ekspektasi itu apa, ekspektasinya konsumen, Anda akan masuk kepada proses yang namanya membuat konsumen itu puas terhadap apa yang dilakukan oleh perusahaan. Kalau konsumen itu puas, maka dia akan menimbulkan trust. Seperti yang dikatakan tadi oleh Mas Elgin, di situ ada value dan ada trust. Ketika dia membangun sebuah produk, even produk itu adalah produk yang di-combine gitu ya. Maksudnya di-combine ini adalah dia menggunakan ada yang import, khusus yang dari import, ada yang kemudian dari produk tradisional, ya tradisional dibikin produk tradisional dengan kualitas yang bagus ya. Nah, di mana posisi values ya? Customer values itu posisinya adalah ketika sebuah produk atau services itu punya values, maka dia akan meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Maka nanti ujung-ujungnya adalah meningkatkan loyalitas bagi pelanggan. Nah, tadi ada dikatakan, maka pelanggan saya menjadi trust. Di mana posisinya? Posisi trust itu adalah setelah dia mendapatkan yang namanya, mulai dari gini, ada values, ada ekspektasi. Ya, values-nya terpenuhi, ekspektasinya terpenuhi, maka dia akan memunculkan yang namanya satisfaction. Ketika satisfaction itu dia dapatkan, maka baru muncul yang namanya trust. Kalau dia trust, maka ujung-ujungnya adalah dia mau beli. Dia mau beli balik lagi malah. Gitu. Jadi dua hal ini adalah perspektif strategi di bidang customers. Maka perlu Anda pelajari tentang terkait dengan customer ini adalah hal-hal yang terkait dengan bagaimana membuat sebuah produk Anda gitu ya. Kemudian Anda berikan, termasuk produk dan services itu adalah layanan Anda gitu ya. Secara keseluruhan. Ya, kemudian kualitinya dijaga. Itu akan menunjukkan ke satisfaction. Jadi satisfaction itu titik sentral di tengah gitu ya. Titik sentral di tengah. Jadi kalau kita bicara hulu dan hilir, hilirnya itu adalah loyalty. Nah, gimana caranya ini bisa dilakukan dalam strategi MAP? Itu ada yang namanya internal business. Ya. Internal business proses itu mulai dari meng-create quality-nya, memaksimalkan effectiveness dari operasionalnya, bagaimana membuat high quality, ya, meng-create high quality produknya gitu ya. Itu adalah aspek-aspek internal business. Kemudian yang lainnya adalah Anda tidak mungkin bisa memperbaiki semua internal bisnis proses Anda kalau Anda tidak menjalankan strategi-strategi yang kaitannya dengan learning and growth. Learning and growth itu adalah ketika Anda sudah mulai berpikir bahwa ternyata untuk membangun financial, katakanlah yang lebih ini financial itu profit lah gitu ya. Bukan hanya customer dan internal proses saja, tapi learning and growth-nya juga Anda perlu perhatikan. Men-train employee-nya, melakukan recruit quality staff-nya gitu ya. Saya ada satu pertanyaan ini buat Mas Elgin lagi, karena tadi kita cerita, boleh kita pinjam case-nya Mas Elgin ya? Mas Elgin. Masih ada? Masih ada, Prof. Bentar, Siap. ini anak lagi. Oh, sorry. Silakan sambil ini.
Apa yang Anda rasakan dengan strategi MAP ini relevan nggak dengan apa yang Anda usahakan sekarang itu? Kalau financial, maka ada customer, ada internal business yang harus Anda sentuh, learning and growth-nya. Anda nyentuh masalah bagaimana mempersiapkan orang supaya knowledge-nya bagus gitu. Bagaimana caranya supaya dia bisa melakukan tadi meng-create quality dan segala macam. Bisa cerita dikit nggak? Ya bisa Prof. Jadi lebih emang mungkin karena kan sekarang itu kan ya UMKM di Indonesia khususnya Prof ya, masih kurang minim terhadap teknologi gitu. Oleh karena itu saya create orang-orang itu emang orang-orang yang mungkin sudah ada basic sebelumnya bisa memasarkan via ads gitu Prof. Ya Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, bahkan di TikTok Ads gitu Prof. Oleh karena itu ketika SDM-nya ini mampu unggul, bersaing secara mungkin tadi kan global strategi ya, tidak berbicara tentang produk saja ketika berbicara tentang global strategi, tetapi bagaimana caranya kita juga cara memasarkannya itu dengan cara global strategi gitu, Prof. Jadi tidak hanya di lokal saja, bahkan harus sampai bisa menasional bahkan internasional gitu. Saya sedikit cerita mungkin UMKM di Cina itu sekarang udah platformnya itu emang platform berbasis teknologi gitu, Prof. Nah gitu. Mungkin Alibaba sendiri itu rata-rata emang kebanyakan juga UMKM di Cina itu memasarkan produknya di Alibaba tersebut. Bahkan saya juga kadang kan bermain produknya selain bawah zuriat, Prof ya, bermain produk fast moving ketika produk-produk kayak mainan-mainan bayi, sofa-sofa bayi gitu. Saya pun harus import langsung dari Cina gitu lewat mungkin marketplace di sana gitu, Prof. Seperti itu. Jadi ketika berbicara tentang global strategy tersebut, tidak hanya SDM-nya, tidak hanya quality produknya, tetapi strategi pemasarannya pun harus diatur sedemikian rupa gitu, Prof. Intinya seperti itu. Sehingga ketika ada customer lebih tertarget gitu, Prof. Jadi ketika saya kan mungkin iklan ya, sering iklan di Facebook, sering iklan di Google, iklan di Instagram, itu tuh bisa diatur targeting iklan kita itu di umur berapa sih gitu. Apakah market kita itu di umur 18 tahun sampai 25 tahun, ataukah market kita tuh mungkin kayak obat-obat herbal, kayak buat asam urat, jantung, kolesterol itu kan kadang-kadang ditargeting umurnya itu di 40 sampai 60 tahun. Oleh karena itu maka ketika saya menyiapkan SDM itu benar-benar harus benar-benar siap gitu, Prof. Ketika dengan perubahan zaman ini menargetin pasar itu harus sedemikian rupa dengan cara strategi marketingnya. Mungkin itu, Prof. Oke. Thank you, Mas Elgin. Ini bisa mendapatkan satu gambaran buat teman-teman yang lain juga bahwa secara mapping strategi atau strategi map bahwa aspek financial customer ya. Jadi ketika kita melihat aspek globalisasi itu orang tidak ada lagi yang namanya berbisnis secara tradisional tanpa menggunakan ad dan segala macam ya. Teknologinya berarti kan harus kita sesuaikan. Kita juga harus menyesuaikan strategi itu. Dan itu berpengaruh semua sampai ke bawah. Learning and growth-nya adalah bagaimana kemudian kita perlu mempersiapkan orang-orang yang juga melek teknologi itu. Nah, apa yang dikatakan tadi oleh Elgin adalah masuk pada ranah di bawah itu. Sehingga orang-orangnya di training, gimana caranya dia menggunakan ini, tahu semuanya, ya. Dan sekarang orang nggak ada lagi rekrut staff itu yang benar-benar kita mesti harus effortnya mengupgrade-nya luar biasa gitu. Maka salah satu strategi sekarang itu kalau rekrut orang anak-anak muda milenial yang tahu media sosial, kemudian ngerti bahasa Inggris. Udah kalau Anda dapatkan seorang karyawan yang bahasa Inggrisnya bagus, kemudian IT-nya bagus, itu udah potensial tuh untuk bisa Anda kembangkan menjadi tenaga-tenaga handal di dalam bisnis Anda. Makasih Mas Elgin. Iya, Prof. Masalah, Prof. Oke. Nah, maka dengan tadi penjelasan tentang itu bagaimana kemudian action plan-nya gitu ya. Nah, kita tahu kan bahwa yang namanya purpose of strategy tadi itu adalah bagaimana kemudian kita pada akhirnya nanti akan membuat plan ya.
Nggak ada kalau Anda punya strategi tapi tidak ada rencana aksinya, percuma kita bikin sebuah strategi gitu ya. Maka yang harus dilakukan di situ adalah bagaimana Anda membuat action plan itu dengan mempertimbangkan resource. Ya. Kalau misalnya tadi Mas Elgin katakan bahwa saya strateginya nih sekarang ini mesti masuk ke penggunaan dalam tanda kutip social marketing gitu ya, social media marketing. Maka kalau Anda sudah masuk mau menggunakannya social media marketing, ini untuk aspek customer tadi gitu ya, maka Anda menggunakan resource yang Anda punya, gimana caranya itu bisa dilakukan. Termasuk resource itu adalah manusia, dan pasti ada dana juga di situ. Seberapa dana yang kita lakukan supaya efisien juga gitu ya. Dan apa yang kita lakukan itu juga di-link dengan environment. Kondisinya sekarang adalah kondisi global, kondisi persaingan kompetitif yang sangat kuat, dan bagaimana membuat sebuah organisasi yang simple, yang tidak bertele-tele atau tidak strukturnya tidak terlalu gemuk gitu ya, supaya nanti pada akhirnya tujuannya kecapai, ya kan? Nah, purpose of strategi ini penting juga untuk kita maka di dalam konteks itu pasti ada clue-nya gitu ya, ada clue-nya. Ya, di tingkat korporasi itu adalah what business are we in? Kita berbisnis apa nih sekarang? Ya, kalau tadi misalnya selain tadi ada zuriat, ya, kemudian masuk lagi ke fast moving. Itu pertanyaan yang pertama, what business are we in? Ya, fast moving itu adalah level atas, gitu ya. Kemudian kita bilang, kalau gitu di produk saya itu, how do we compete? Bagaimana kita berkompetisi? Bagaimana kita berkompetisi di tekstil? Bagaimana kita berkompetisi kalau produknya chemicals atau yang produk Mas El tadi gitu ya. Nah, ini kan kalau ngelihat tadi ternyata bahwa UMKM di Cina saja itu sudah melakukan model-model dengan menggunakan ad dan segala macam ya. Saya juga mesti lakukan dengan model yang sama. How do we compete? Saya juga harus berkompetisi dengan cara yang sama gitu. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah how do we support the business level strategy. Anda sudah bicara tentang bagaimana mensupport secara finance, research and development-nya gimana, manufacturing gimana gitu ya. Tadi research and development-nya itu bisa aja masuk di dalam konteks produknya. Ya. Jadi produknya yang diutak-atik, gimana caranya kualitasnya naik gitu kan. Bagaimana packaging-nya lebih baik, bagaimana proses pemasaran yang lebih kena dengan konsumen, dengan kondisi yang sekarang ini, dan macam-macam. Dan apa yang diceritakan oleh Mas Elgin tadi sama dengan ketika saya banyak berkomunikasi dengan para pengusaha UMKM ataupun startup yang ada sekarang ini. Semua larinya itu adalah bagaimana mengaplikasikan kekuatan sosial media gitu ya. Itu yang dilakukan. Strategic management proses, saya ingin merefer lagi ke sini ya, karena ini sesuatu yang penting karena pelajaran kita terkait dengan hal ini, maka Anda benar-benar perlu men-scan eksternalnya. Kemarin sudah dipelajari. Bagaimana men-scanning internal environment-nya. Kemarin itu sudah dipelajari. Bagaimana Anda mengidentifikasi faktor-faktor atau opportunity yang ada. Ya, bagaimana kemudian Anda melihat strength-nya, weakness-nya. Nah, semua ini harus dilihat dalam konteks bagaimana di awal perusahaan menentukan mission and goals-nya, gitu ya, sehingga Anda mampu nanti memformulasikan strategi. Jadi memformulasikan strategi, apakah itu korporat atau bisnis ya, ataupun fungsional ini tidak terlepas juga dengan semua yang Anda pelajari aspek internal dan eksternalnya. Ya. Jadi tadi ada mekanisme Anda memahami tentang KPI, di situ ada unsur penting, ada masuk ke strategi map-nya, ya, itu adalah misalnya yang kita gunakan BCG. Hari ini kita bicara tentang balance scorecard.
BSC, saya suka ini ujungnya, BSC kalau disingkat, balance scorecard. Nah, maka Anda perlu memahami bahwa yang paling tengah di sini gitu ya, strategi implementation, strategi formulation yang pertama ya, nanti dengan strategi implementation adalah dua hal yang berbeda. Ya, tadi Mas Bong juga di awal sudah mengatakan bahwa menerjemahkan itu Anda lihat memformulasikan dan mengimplementasikan gitu ya. Memformulasikan tadi saya sudah jelaskan. Ya. Mengimplementasikannya gimana? Ya. Maka mengimplementasikan itu Anda menggunakan organizational tools. Ya. Banyak tools yang bisa dipakai untuk melakukan proses mengimplementasikan itu gitu ya. Saya akan langsung di sini misalnya ketika Anda melihat konteks yang tadi marketing saja gitu ya. Ini saya buat ada matriks di sini, ada management and organization, marketing, human resources, finance, product, dan research and development. Anda bisa melihat di sini apa yang dilakukan orang. Ya. Di marketing itu bisa distribution channels-nya. Bisa kemudian yang terkait dengan market share-nya. Bisa advertising efisiensinya. Bisa yang saya sebutkan tadi customer satisfaction-nya. Atau yang dikatakan Mas Elgin tadi product quality-nya. Service reputation-nya. Sales force turnover-nya. Gitu ya. Nah, itulah yang bisa dilakukan. Ini contoh saja memappingnya gitu ya, teman-teman, dalam konteks menganalisis tadi dalam konteks organizational strength dan weakness-nya. Ini setelah Anda melihat, oh apa sih yang dilakukan di situ gitu ya. Nah, maka kembali kepada action plan tadi itu, Anda harus memastikan tentang vision-nya, Anda harus memastikan tentang apa yang menjadi objektifnya, gitu ya. Apa yang kemudian menjadi step-step dari perubahan yang akan dilakukan di dalam community Anda. Nah, ada beberapa contoh ya, yang tadi kita bicara masalah organizational tools-nya yang dipakai, Yang pertama itu ada yang namanya cost and benefit analysis. Ya. Oke, cost and benefit analysis. Ya. Ada beberapa hal yang perlu Anda pahami ya di dalam konteks korporasi. Ya. Karena kita tahu bahwa korporasi itu sangat concern terhadap risiko, cost, dan profit. Ya. Kemudian terhadap aspek flexibility juga. Ya. Artinya apa? Anda nggak bisa kalau sebagai unsur pimpinan di sebuah perusahaan nggak fleksibel gitu ya, karena lingkungan di luar itu berubah terus dengan cepat. Terus time horizonnya harus panjang. Ya, Anda tidak bicara dalam konteks hanya sebulan ini, 2 bulan ini, 3 bulan ini gitu ya. Tapi dalam konteks jangka panjang, setahun, 2 tahun. Ya. Kemudian yang lebih penting lagi juga adalah bagaimana memilih bisnisnya. Bagaimana kebijakannya, kira-kira secara jangka panjang mendanainya gimana, gitu ya. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Nah, maka sampai di sini, ketika seorang pimpinan itu sudah masuk ke dalam area-area tadi, ya, dia akan biasanya juga deploy itu kepada level di bawahnya, di level bisnisnya. Di level bisnis apa? Ya, bagaimana nanti Anda melihat tentang risk yang lebih detail lagi ya. Gimana caranya Anda bisa melihat bahwa keputusan-keputusan profitable itu kalau di level bisnis gimana cara jualannya, gitu kan? Kemudian bagaimana caranya kalau yang terkait dengan yang punya cost besar, risky gitu ya, artinya tinggi risikonya, tapi potensial profitable-nya juga tinggi. Maka gimana caranya nih? Human resources-nya mesti seperti apa? Ya. Human resources-nya itu gimana kira-kira juga tidak menimbulkan biaya tinggi. Ya kan? Nah, itu yang perlu dilakukan. Apalagi kaitannya dengan kalau Anda melakukan aktivitas yang membutuhkan resource dalam bentuk
peralatan. Nah, memilih peralatan yang paling efisien itu yang seperti apa? Ya. Nah, itu udah masuk ke arena-arena operation management gitu ya. Ketika Anda kemudian memilih peralatan, layout, cost dan segala macam, gitu ya. Ini sudah kita pelajari juga, masuk di dalamnya nanti plan location, segmentasi, distribusi dan segala macam. Tapi dalam konteks strategic management, ketika Anda merumuskan sebuah strategi, itu adalah part of dari bagaimana sebuah pimpinan untuk mengambil sebuah keputusan. Ya. Itu pertimbangannya diantaranya adalah itu. Ya. Nah, kalau di fungsionalnya apa? Ya, Anda menyusun sebuah strategi. Strategi yang Anda formulasikan di level fungsional itu kayak apa sih sebenarnya? Supaya korporat dan bisnis levelnya itu juga terdukung. Ya, maka kalau saya berada di aspek fungsional, saya akan dukung dia dengan berbagai proses-proses untuk melakukan efisiensi di dalam kegiatan operationnya. Maka si operation manager yang punya fungsi di fungsi operationnya, dia melakukan aktivitas yang relevan dengan temanya adalah efisiensi gitu. Ya. Kemudian bagaimana dia membuat sebuah sebuah rencana penggunaan resource di luar dari resource finansial, karena resource itu kan banyak ya. Nah itu yang dilakukan. Jadi apakah itu SDM-nya, apakah itu kemudian finansialnya gitu ya, kemudian proses-proses pengadaan barang, ya pengadaan jasa, itu semua keefisiensi yang dilakukan. Oke. Nah, cost benefit analysis adalah proses di mana organisasi itu mampu untuk menganalisis decision-nya, mampu menganalisis sistem atau proyek-proyek yang dijalankannya, dan kemudian mendetermine value dari bukan saja yang tangible, tapi juga intangible. Ya. Model ini dibangun sebenarnya adalah untuk mengidentifikasi apa sih benefit-benefit yang akan kita peroleh kalau kita melakukan sebuah action. Ya, kaitannya pasti dengan cost gitu ya. Makanya namanya cost benefit analysis. Jadi setiap kegiatan benefitnya apa, terus cost-nya gimana, gitu ya. Nah, step-nya seperti apa? Step di dalam BCA, ya, BCA dalam ini base benefit and cost analysis itu adalah pertama Anda lakukan dulu brainstorming untuk setiap aktivitas Anda itu cost-nya berapa, apa yang Anda dapatkan, gitu ya. Nah, cost-nya berapa itu ya Anda assign gitu. Anda buat monetary values-nya. Berapa rupiah sih sebenarnya? Gitu ya. Ada nggak value-values lain dalam bentuk yang kemudian bisa diuangkan dalam bentuk uang gitu ya. Nah, habis itu Anda akan lihat lagi kalau begitu benefitnya berapa gitu. Tinggal Anda compare antara cost dan benefitnya. Itu langkah-langkah melakukan benefit and cost analysis. Jadi ini umum dilakukan, ya. Apalagi kalau Anda sekarang bergerak juga di dalam aktivitas-aktivitas atau usaha-usaha gitu ya yang dilakukan. Saya pengen deh, ada nggak yang kemudian Anda setelah melihat ini, saya ada di perusahaan saya yang kemudian mempertimbangkan untuk melakukan ini, cost-nya segini, tapi benefitnya lebih besar gitu, yang Anda lakukan. Ya, selain Mas Elgin, siapa lagi di sini? Ada Fedi. Fedi, ada Fedi nggak? Silakan Mas Fedi. Mana Mas Fedi? Bu Pedi, Pak. Bu Pedi, Pak. Bu Fedi, aduh sorry, saya jadi salah nih. Fedi, Bu Fedi. Ada Bu Fedi?
Oke, yang lain, Mas Riko. Kalau Riko nih pasti dah Mas lah ya. Iya. Siap, Pak. Siang, Pak. Siang Mas Riko, kemarin Anda juga ada apa namanya? Ada sharing juga. Iya. Yang Anda alami gitu di perusahaan Anda ketika Anda melihat sesuatu, suka nggak mempertimbangannya dari kalau ini cost-nya sekian, ini benefit-nya sekian gitu. Terus setelah itu ada choice gitu, Anda pilih gitu, choice gitu. Kalau gitu ini saya lakukan, yang ini enggak. Seperti apa Anda melakukan? Jadi kalau saya kan mulai usaha sendiri itu 2012. Kita itu pasang itu, Pak, pasang refraktori dan isolasi. Jadi produknya itu kan kalau refraktori itu ada yang bisa dibikin Indonesia, yang lainnya bikinnya di luar. Jadi saya cuma pasang aja. Pasang aja ya? Ya, saya pasang aja. Nah, kemudian setelah berjalan, ya karena memang kan saya sendiri juga basicnya juga di refraktori juga, Pak. Nah, itu saya mulai mempertimbangkan bagaimana kalau misalkan saya bikin sendiri di Indonesia gitu loh, Pak, untuk produk refraktori. Nah, jadi saya mulai menganalisa kira-kira yang cocok itu apakah bikin dengan brand sendiri, atau saya kerjasama dengan brand yang sudah ada di luar. Nah, saya mulai ngitung-ngitung tuh, Pak. Jadi kita ngitung-ngitung kalau brand sendiri, walaupun ya karena saya sendiri kan orang lapangan ya, Pak ya. Iya. Jadi karena orang lapangan, hitung-hitungannya juga mungkin hitung-hitungan sederhana aja, Pak. Tapi akhirnya setelah mempertimbangkan kalau misalkan saya pakai produk brand sendiri, itu bagaimana cara kita mengenalkan produk ke customer kan pasti sulit, Pak. Iya. Karena brand sendiri, kemudian apalagi kan namanya refraktori kan sangat kritis ya, Pak. Ini kan kita pasang di tempat di mana pemakainya pada temperatur tinggi. Temperatur 1000 sampai 1500. Artinya benar-benar kita harus meyakinkan klien kita bahwa memang produk ini bisa dipakai dan digunakan dan safe gitu loh, Pak. Iya. Nah, akhirnya setelah pertimbangan-pertimbangan, akhirnya saya bisa melakukan kontak dengan pabrikan dari luar. Ada satu pabrikan dari Jerman yang memang membutuhkan partner di Indonesia gitu loh, Pak. Nah, akhirnya saya malah bisa dapat hal yang baik karena pabrikan Jerman karena memang membutuhkan teman di Indonesia yang ngerti tentang refraktori, saya malah untuk ngasihnya boleh nyicil, Pak, untuk beli gitu loh, Pak. Jadi ya memang sebetulnya memang tidak terkait langsung dengan yang tadi Pak Supri utarakan tentang BCA step ini, tapi saya rasa memang pada saat kita harus memutuskan sesuatu untuk meningkatkan usaha kita, perlu beberapa pemikiran-pemikiran terkait dengan pilihan apa dan cost-nya berapa. Jadi yang bisa saya share seperti itu mungkin Pak Suprin. Tadi kalau misalnya ada brand sendiri dengan ada brand dari luar, Mas Riko. Iya. Apa risikonya kalau pakai brand sendiri dan pakai brand luar, apa risikonya? Oke. Kan kalau misalkan kita brandnya dari luar, apalagi yang sudah worldwide, yang sudah orang tahu, itu kan pasti ada referensinya, Pak. Jadi kayak misalkan contoh, produk saya kan brandnya itu dari luar, Refratenik namanya, Pak. Nah itu kan di worldwide dia khususnya di pabrik semen namanya sudah ada. Jadi artinya begitu saya dapetin keagenan dan kemudian saya declare saya mau bikin di Indonesia, saya ngomong ke klien, saya tinggal tunjukkan saja, ini yang saya bawa ini brandnya Refratenik dari Jerman, dia sudah 70 tahun umurnya, saya mau bikin di Indonesia, itu cepat gitu loh Pak. Kliknya cepat. Sementara kalau misalkan saya bikin brand sendiri, itu artinya kalau development mungkin perlu biaya memang iya. Tapi yang sulit adalah bagaimana cara meyakinkan klien bahwa produk kita itu bisa digunakan dan
memiliki kualitas yang sama dengan produk yang beredar gitu loh Pak. Nah, cuman memang benar kalau misalkan kita punya produk sendiri, pasti marginnya lebih besar ketimbang kita pakai brand dari luar, karena praktis kan saya harus bayar license kan Pak untuk untuk formula-formula yang saya jual di Indonesia. Yeah. Nah, saya memang ada rencana ke depan, kalau misalkan saya sini sudah jalan produk Revatenik, karena produk Revatenik sendiri dari luar kadang premium price Pak. Nah, sementara kita industri-industri kan tidak hanya industri tingkat yang memerlukan premium, ada juga beberapa industri yang butuh kualitas yang adequate aja, yang cukup aja gitu loh Pak. Betul. Nah, itu saya sudah membicarakan juga dengan pihak Revatenik bahwa ada kemungkinan saya untuk meningkatkan revenue, saya juga akan melakukan mencoba untuk membuat formula sendiri seperti itu Pak. Jadi memang ya ada stepping di sana, dan saya rasa stepping untuk brand produk sendiri pun bisa saya gunakan jalan dengan ambil produk dari luar dulu gitu loh Pak. Setidaknya namanya usaha kan yang ngumpulin duit dulu gitu Pak Supri. Betul, betul. Uang yang ada langsung main tembak, kita bikin produk sendiri yang saya nggak tahu sampai kapan saya develop pasar dan lain-lainnya. Jadi mungkin itu Pak yang bisa saya sharing Pak. Thank you Mas Riko sharingnya. Sama-sama Pak. Ya. Teman-teman, ini menarik ya, apa yang diceritakan oleh Mas Riko itu esensinya adalah BCA steps ya. Intinya di situ adalah satu, Mas Riko itu benar-benar mempertimbangkan antara kalau saya lakukan ini cost-nya berapa, kalau saya lakukan ini benefit-nya apa, gitu kan. Contoh satu juga adalah, ini kan banyak aspek tuh tadi yang diceritakan oleh Mas Riko. Aspeknya itu bisa begini, ini baru soal pemilihan brand saja. Ternyata brand itu saja itu sudah sesuatu hal yang khusus, yang ada risiko, ada values, ada cost di situ, dan ada benefitnya, gitu ya. Bahwa ternyata kalau misalnya menggunakan brand luar negeri, keuntungannya ya pasti ada benefitnya kan ya, bahwa di situ dia sudah punya brand, ya. Kemudian juga ada referensi dan segala macam. Itu kan keuntungan semua. Keuntungan itu membawa ini enggak, manfaat itu akan membawa values-nya menjadi bagus nggak? Nyatanya bagus gitu kan dengan values itu. Ya. Artinya di situ apa? Ya pilihan pertama pada itulah untuk yang awal. Nah, tentu keluar cost di sana gitu ya. Kemudian perkembangan yang menarik buat saya adalah dari situ ada lesson learn gitu ya. Lesson learn itu yang dipakai oleh Mas Riko kemudian muncul kepada step yang strategi berikutnya. Ya. Strategi yang berikutnya itu adalah mengembangkannya lah brand sendiri juga combine kayak atau gimana caranya, yang karena market butuhnya ada sesuatu yang mungkin dengan harga yang tidak perlu harus harga premium gitu dengan kondisi yang ada. Jadi ya ciptakanlah barang lain sesuai dengan kebutuhan konsumen gitu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan tadi strategi-strategi gitu ya. Bagaimana kita menerjemahkan sebuah strategi itu dari kondisi-kondisi yang ada, apakah terkait masalah globalisasi, terkait masalah kemudian kita membangun, tadi kan ada strategi map gitu ya, yang based on-nya itu adalah kita bikin strateginya di financial apa, di customer apa gitu ya, kemudian di operation atau business process apa, di learning and growth-nya apa. Itu seperti itu. Nah, dalam konteks ini BCA Steps itu juga adalah satu yang memudahkan kita men-trigger kemudian kita akan memilih strategi apa. Gitu. Itu ya Mas Riko ya? Jadi strategi yang dibutuhkan itu tetap aja orang pengusaha sih nggak ada yang nggak mikirin cost dan benefit gitu. Iya, cost dulu yang dipikirin. Iya kan, jadi teman-teman BCA Steps ini bisa Anda gunakan. Ya. Nah, yang terakhir itu adalah strategic initiative program. Nah, ini sudah detailnya. Kalau yang diceritakan oleh Mas Riko tadi pemilihan strateginya begitu gitu kan. Saya pilih brand luar negeri. Saya
pakai adopsi brand luar negeri, saya pakai brand dalam negeri bisa dengan catatan begini, itu secara semua penting. Strategik inisiatifnya apa? Nah, strategik ini adalah bagaimana kita menggunakan strategik inisiatif itu adalah program sebenarnya ya. Programnya apa gitu? Kita menggunakan program-program yang related dengan aspek leadership, structural design, information and control systems gitu ya, sama human resources. Nah, ini contoh-contoh saja ya. Ini bukan berarti strateginya harus begini. Apa yang dikatakan oleh Mas Riko tadi menarik sebenarnya untuk didiskusikan lebih lanjut. Itu kalau saya korek lebih banyak, itu akan memunculkan ini sebenarnya. Nanti akan banyak hal-hal yang terkait dengan ini gitu ya. Cuman apakah akan seperti ini? Tidak. Dia akan tergantung kepada bisnisnya seperti apa, strategi awalnya apa yang kita lakukan. Tapi ini yang disebut dengan bagaimana kita melakukan di dalam konteks action-nya. Misalnya di aspek leadership apa? Ya persuasi, motivasi, culture, dan values itu yang kita sentuh. Misalnya gitu ya. Ada lagi yang lain, aspek yang lain. Di human resources apa? Nanti action programnya kaitan dengan proses selection, rekrutmen, promosi, dengan training. Mungkin juga sudah rekrut tetapi nggak cocok, orangnya nggak berkembang, bisa layoff, ya, bisa diputuskan dan segala macam. Mungkin di information and control systemnya bisa yang terkait dengan bagaimana kita menyusun program terkait reward systemnya, pay systemnya, budgeting alokasi, information systemnya, rules-nya, dan segala macam. Ya. Nah, di structural design-nya apa? Ya nyusun organisasinya, timnya, sentralisasikah, desentralisasikah gitu ya. Itu banyak hal yang dilakukan. Jadi akhirnya itu akan kekumpul semua gitu teman-teman. Nah, ada satu konsep namanya STAR model ya yang dikeluarkan oleh J. Galbraith ya. Nah, ini bentuk STAR modelnya, ya. STAR models itu adalah ketika kita mempertimbangkan dalam 5 aspek. Strategi, struktur, proses, rewards, dan people. Buat teman-teman yang yang tadi kebetulan 2 rekan kita adalah yang sudah memulai di usaha gitu, dan berusaha gitu ya. Dan ini juga tidak hanya di dunia usaha, tapi juga adalah satu hal yang perlu Anda teliti gitu ya. Di dalam konteks tadi menerjemahkan strategi, ada STAR model yang bisa dipakai juga. Kita kan dalam konteks ini harus menggunakan beberapa tools yang bisa kita pakai. Apa itu STAR model? Strategi. Ya. Sekarang ada zaman digital, maka strategi kita benar yang dikatakan Mas Elgin di awal, wah saya mesti strategi orientasinya pasti ke digital lah. Digital ad, apapun yang digunakan. Maka strategi-strategi yang dibuat dalam konteks ini masuk kepada action-nya adalah digital capability dan digital business-nya. Silahkan Anda rumuskan di sana gitu. Secara garis besarnya begitu. Di structure-nya apa gitu. Di structure-nya itu adalah menggunakan karena tadi temanya digital, ya corporate-nya juga harus ada corporate digital. Mungkin sudah menggunakan sistem-sistem digital di seluruh aspek, apakah SDM, keuangan, people, dan purchasing dan segala macam gitu ya. Kemudian di prosesnya gimana? Tetap akhirnya yang namanya digitalisasi, akhirnya dia akan masuk juga kepada action plan di proses. Akhirnya apa? Mengintegrasikan juga infrastrukturnya digital yang lama-lama sudah nggak kepakai lagi gitu kan, ya nggak. Kemudian cross functional ya. Ini kalau misalnya kita menggunakan Teams ya. Teams itu biasanya kalau saya bikin tim dulu misalnya membangun sebuah business development gitu. Maka semua cross functional saya ikutkan di situ. Membangun. Ada orang yang memang memahami IT, ada orang yang memahami bisnisnya, yang memahami bisnis prosesnya, kemudian finance-nya dan segala macam. Supaya nanti pada saat membangun sebuah proses itu
begitu jadi nggak ada yang kemudian komplain, oh itu nggak match dengan bisnis proses, itu nggak match dengan aspek finansial. Anda bikin tanpa mempertimbangkan aspek finansial, misalnya gitu. Rewards pasti ada, kemudian data scientist-nya juga ada, sosial medianya ada, apapun juga ada terkait dengan people. Ya, sekarang kan sudah banyak sekali software untuk mendevelop people, software untuk rekrutmen juga udah banyak. Ya, bagaimana menilai people juga udah banyak gitu software-softwarenya. Sederhananya begitu ya. Jadi intinya bahwa di situ dia mengatakan bahwa star model itu punya area, di mana area itu adalah area mulai dari strategi, structure, proses, reward dan segala macam, di mana center of gravity ya, itu ada pada A5 itu, ya. Pada 5 area itu, dan dia akan bukan berarti bahwa satu itu lebih penting dari yang lain gitu. Strategi misalnya lebih penting dari yang lain, enggak. Strategi itu sangat tergantung pada apakah aspek yang lain itu juga memenuhi atau tidak gitu. Kadang-kadang strateginya kemana, people-nya kemana gitu ya, prosesnya kemana, itu akan jadi ini lagi. Ya. Oke, organizational analysis, teman-teman, saya minta ini coba dibahas ya sebagai satu PR. Bagaimana kemudian melakukan proses coordination, structure, and control-nya. Karena organizational analysis ini kan penting untuk memastikan bahwa apa yang kita siapkan, apa yang kita susun itu dia akan mendukung. Ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh tadi kalau kita bicara di sini. Nih. Strategi, structure, people, proses, reward gitu ya. Kalau kita menganalisis struktur organisasinya, apa yang dilakukan? Di sini ini penting. Anda pelajari organizational analysisnya adalah yang pertama itu structure, framework-nya, yang bagaimana yang menentukan. Kemudian yang kedua itu structure itu ada yang stability, ada yang konsepnya itu flexibility. Anda menganut yang mana untuk menjalankan proses-proses itu, gitu ya. Kemudian sometimes ada orang yang menerapkan spesialisasi, sentralisasi atau formalisasi. Ya, ini ada. Ini bagian dari ini ya. Nanti teman-teman tugas ketiga. Ya, tugas ketiga itu nanti Anda melakukan analisis terhadap sebuah organisasi yang Anda pelajari adalah dalam konteks pertemuan kita hari ini sampai pertemuan ke-14. Ya, di situ Anda juga akan membuat organizational structure and control-nya seperti apa. Secara khusus nanti kita akan bicara ini di pertemuan yang ke-14. Ya, pertemuan yang ke-14. Saya kira itu teman-teman pertemuan kita hari ini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada pertanyaan sebelum saya akhiri, teman-teman? Clear? Clear, Pak. Clear, Pak. Clear, Pak. Bu Liberty ini nggak ada suaranya hari ini, biasanya banyak suaranya Bu Liberty. Tapi saya nyimak loh. Oh, apa relatednya? Nah, ini ya satu pertanyaan. Apa relationnya kemudian dengan apa yang kita pernah pelajari di operation management dengan kemudian kita bicara tentang strategi? Saya, Prof. Iya, Bu Liberty. Kalau saya lihat hubungannya antara manajemen produksi dan strategi, kalau kita menentukan satu tujuan, misalnya di produksi ya, Prof ya, kita mau tujuan kita apa sih? Misalnya kita buat efisiensi waktu untuk mengerjakan satu objek pekerjaan. Jadi dengan strategi yang kita buat, mungkin cara kerjanya, manusianya, mesin yang dipakai. Nah, kita sudah tentukan itu,
Nah, hubungannya untuk diterapkan ke produksinya adalah bahwa dengan menjalankan strategi itu pasti bisa lebih menekan yang mau dituju itu apa, Prof. Misalnya kalau memang ditekan adalah waktu yang singkat, produksi yang banyak, nah itu tercapai. Jadi strategi yang dibuat itu tadi seperti telah Prof sampaikan bahwa kalau misalnya di masing-masing bagian kan punya strateginya. Kalau di perusahaan itu misalnya divisi planning, divisi produksi, logistik, dia kan punya strategi masing-masing. Biasanya waktu saya kerja di PT Java Config Pro di Paksindo, nah di sana setiap divisi, setiap manajer dan satu timnya, satu departemen itu harus setiap tahun gitu. Jadi masuk menjelang tahun yang akan datang, kita harus punya rencana, punya strategi apa di divisi kita mesti kita buat. Ya, jadi misalnya kalau saya di PPIC, nah di situ saya harus buat apa sih yang mesti dilakukan gitu di divisi saya gitu. Jadi nanti dikumpulkan, kita nanti akan biasanya akan meeting bersama waktu itu di puncak gitu, baru nanti kita bicarakan. Nah, itu akan kita realisasikan. Bahkan berapa misalnya kita membutuhkan untuk di administrasinya misalnya dia Bapak. Jadi misalnya di administrasinya kita butuh berapa sih bahwa kertas yang dipakai, alat peralatan yang dipakai, itu pun kita mesti ada budget-budgetnya yang kita harus buat gitu. Jadi dan itu yang salah satu menurut saya kalau di produksi itu adalah strategi yang harus diterapkan di eksekusinya, di operasionalnya seperti itu Bapak. Oke, thank you. Kita sudah dibuat resumenya oleh Bu Liberty nih. Ya. Jadi gini, ini bagus sekali ya. Jadi teman-teman ketika kita ngejahitnya di akhir sesi perkuliahan hari ini, seperti yang dikatakan tadi itu bahwa pada intinya bahwa strategi itu ada di beberapa level. Ya. Yang pertama, ada level korporasi, ada level bisnis, ada level fungsional. Dan kemudian yang kedua bahwa aspek strategi-strategi yang dibuat di level masing-masing tadi sangat tergantung kepada aktivitas kunci apa yang kita jadikan ukuran gitu ya. Tadi ada soal kertas lah, ada soal apa dan segala macam. Kalau teman-teman tadi menyimak, itu adalah syarat dengan aktivitas kunci di situ. Ya. Jadi aktivitas kunci itu itulah yang akan melahirkan yang namanya nanti KPI di kita. Jadi KPI, Key Performance Indicator itu kita buat, makanya proses itu harus diawali dengan kita melakukan proses mapping gitu ya, proses mapping. Baik teman-teman, luar biasa nih Bu Liberty. Jadi kalau tadi saya menunjukkan ada satu contoh bagaimana caranya mencari atau menentukan key performance indicator, di antaranya tadi yang di operational management atau operational measurement itu kan mulai dari proses input, proses, outputnya ada semua di situ, titik-titik kritikalnya gitu ya. Itu yang dilingkan tadi di operation management dan strategi secara keseluruhan. Baik teman-teman, sampai ketemu ya di sesi berikutnya. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih, selamat berpuasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Sampai ketemu lagi. Saya akhiri, saya stop share-nya dulu deh. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur, Bob. Sama. Terima kasih, teman-teman. Saya live ya. Oke, Prof. Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih.